Setiap kita harus sadar ini, bahwa pikiran manusia itu cenderung jahat. Jangan munafik, kita itu selalu punya pikiran jahat. Iblis senantiasa membisikkan pikiran jahat kepada kita. Kecenderungan kita selalu kepada kejahatan. Makanya orang lebih gampang diajarin yang jahat daripada yang baik. Coba anak masih kecil, baru lahir, suruh pukul temennya, gak usah diajarin. Ilmu boxing gak tahu siapa yang ngajarin. Bener gak? Tapi untuk melakukan sesuatu yang baik butuh ditanam. Anda bisa lihat, sejak zaman Nabi Nuh, pikiran jahat itu sudah jadi sifat alami manusia. Makanya Tuhan marah. Yesus juga mengajarkan dalam perjanjian baru, bahwa pikiran jahat manusia itu muncul dari hati. Karena itulah Yesus memperingatkan bahwa pertobatan di luar tanpa pertobatan di dalam batinnya orang tidak akan membuat pertobatan itu bertahan lama. Saya ulangi. Yesus mengajarkan di firman Tuhan kita nggak boleh hidup dalam kemunafikan. Yang setuju katakan amin. Orang yang munafik hanya tampak benar di luar, tapi bobrok di dalam. Terima kasih. Berkati kebenaran firman-Mu. Biarlah roh kami boleh dibaharui. Pikiran kami dibaharui Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Dan tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Buat kami mampu menghidupinya. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Sukacita sekali bisa kembali melayani Anda. 7 gerbang roh jahat untuk masuk ke hati manusia. Itu yang pertama, amarah dan kepahitan. Yang kedua, iri hati atau kedengkian. Yang ketiga, cinta uang dan pengkhianatan. Yang keempat, bisikan pikiran jahat yang diterima dalam hati. Yang kelima, kebohongan dan keserakahan. Yang keenam, keras hati atau tidak mau bertobat. Yang ketujuh, kesombongan dan kemunafikan. Saya akan buka dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Judul perikopnya, kembalinya roh jahat. Kita baca sama-sama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka pada akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Tahukah Anda bahwa Yesus sedang mengajarkan kepada kita, kalau Anda pernah mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pernah dipenuhi Roh Kudus, Anda harus jaga harta yang terpendam dalam hati kita, itu rohnya sendiri. Amin. Ketiadaan roh Allah dalam hidup kita bisa menyebabkan roh jahat kembali. Saya akan bahas 2 poin ini di mana dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara menjadi tempat-tempat yang tandus untuk menjadi perhentian. Tempat-tempat yang tandus, dry places, bicara soal hati atau kehidupan orang yang tandus secara spiritual, yang artinya apa? Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya kering, nggak ada Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya, dia suka merasa kesepian, dry. Kemudian bisa juga kita terjebak, kelihatan kita masih aktif pelayanan, tapi hidup kita tidak berkenan. Lalu terjadi apa? Kita merasa burn out, kita kering. Kalau ada yang sering bilang, kok aku kering? Periksa hatimu. Orang yang tidak punya takut akan Tuhan di dalam hatinya, bicara tanah yang tandus. Dikatakan rumahnya kosong, waktu roh jahat itu nggak menemukan tempat lain, dia balik lagi ke rumahnya yang dulu dia tempati, ditemukan rumah itu bersih, rapi, teratur. Bicara soal apa? Seseorang yang hatinya sudah dibersihkan dari roh jahat sebelumnya, tetapi kosong. Bicara soal kekosongan rohani, ketiadaan roh Allah di dalam batin kita.
yang menjadi celah bagi roh jahat yang semula sudah pergi kembali, bahkan membawa 7 roh yang lebih jahat kembali. Anda perhatikan kenapa orang Kristen pelayanan bilang dirinya hamba Tuhan, tapi bisa jahat banget. Kok temen yang sama-sama bilang Kristen, tahu firman, kok bisa jahat banget? Karena orang gak sadar, dia udah kosong. Dan roh jahat balik. Bisa gak roh jahat balik ke hidup kita? Saya sama Pastor Jojo pernah melayani pelepasan seorang hamba Tuhan yang kerasukan setan. Kok bisa? Kita akan lanjut di poin yang keempat. 1, 2, 3 Anda bisa dengar di khotbah yang lain. Gerbang roh jahat masuk ke hati kita. Yang keempat, bisikan pikiran jahat yang diterima dalam hati. Ingat kisah Yudas. Yudas Iskariot itu diganggu sama roh jahat. Film apa kemarin? The Last Supper, ya. Berapa banyak yang nonton film The Last Supper? Saya boleh lihat tangannya? Oke, yang sudah nonton pasti sedikit ngerti ini. Bahwa karena Yudas ini punya kepentingan mengikut Yesus karena ingin jabatan, kekuasaan. Dia berharap Yesus jadi raja. Ingat cerita itu? Nah, dia heran kenapa Yesus gak mau sih jadi raja padahal bisa. Makanya akhirnya karena dia putus asa, kepentingannya gak sampai. Dia bikin rencana baru, kepikiran. Gimana kalau gue jual aja nih? Dia mau hianati Yesus dan dia tawarin kepada imam-imam kepala, apa yang akan engkau berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepadamu? Itu penawaran dia. Keserakahan Yudas ini membuat celah bagi iblis masuk. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat yang kedua. Di The Last Supper, malam perjamuan terakhir, mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah, baca, membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Perhatikan. Karena keserakahan, cinta uang, Yudas buka hati. Iblis masuk. Lalu iblis membisikkan rencana jahat di hatinya untuk mengkhianati Yesus. Tapi, apakah dia mengikuti pikiran bisikan jahat itu? Atau tidak? Tergantung Yudas. Tentu kita tahu kisahnya, Yudas mengikuti pikiran jahat. Dia pergi dan mendatangi imam yang kepala dan barter. What will you give me if I bring him to you? Apa yang akan engkau berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia? Dan mereka kasih dia 30 keping uang perak. Dengar baik. Setiap kita harus sadar ini. Bahwa pikiran manusia itu cenderung jahat. Jangan munafik. Kita itu selalu punya pikiran jahat. Iblis senantiasa membisikkan pikiran jahat kepada kita. Contoh, ketika Anda punya kesempatan untuk korupsi, Anda butuh banget uang. Di rumah istri sudah ngomel-ngomel, duit kurang. Mesti bayar cicilan, mesti bayar uang sekolah anak. Dan di kantor, ada tawaran. Ayolah, bantu saya. Kamu minta berapa di bawah meja? Tawaran bisikan jahat pasti bilang gini, udah, ambil aja. Nggak bakal ada yang tahu. Terus, istri di rumah mulai membosankan. Kerjaannya marah-marah. Semua udah mulai luntur dan kendur. Kemudian di kantor ada teman kerja atau mitra bisnis yang kelihatan mempesona. Pikiran jahat mulai masuk. Udah, berteman aja. Siapa tahu, kan istri kamu tidak tahu. Jujur nggak? Pikiran jahat selalu menggoda kita, yes or no?
Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dosa yang masuk ke dunia ini telah merusak hati manusia. Kecenderungan kita selalu kepada kejahatan. Makanya orang lebih gampang diajarin yang jahat daripada yang baik. Coba anak masih kecil baru lahir, suruh pukul temennya, gak usah diajarin. Ilmu boxing gak tahu siapa yang ngajarin. Benar gak? Tapi untuk melakukan sesuatu yang baik butuh ditanam. Anda bisa lihat. Sejak zaman Nabi Nuh, pikiran jahat itu sudah jadi sifat alami manusia. Makanya Tuhan marah. Yesus juga mengajarkan dalam perjanjian baru bahwa pikiran jahat manusia itu muncul dari hati. Kita lihat Markus 7 ayat 21 sampai 22. Ngeri hati kita ini. Kita baca yuk sama-sama. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Coba perhatikan kata-kata Yesus ini. Ngeri gak sama hati kita ini? Ngeri. Makanya gak heran Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan pernah merasa benar. Jaga hatimu. Tipis sekali kita jatuh. Dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan. Real. Pikiran jahat itu muncul di hati. Karena itulah Yesus memperingatkan bahwa pertobatan di luar tanpa pertobatan di dalam batiniah orang tidak akan membuat pertobatan itu bertahan lama. Saya ulangi. Yesus mengajarkan di firman Tuhan kita nggak boleh hidup dalam kemunafikan. Yang setuju katakan amin. Orang yang munafik hanya tampak benar di luar, tapi bobrok di dalam. Yesus itu kalau marah nggak ragu-ragu. Dalam Matius 23 dia caci maki orang Farisi. Ibu Heni kalau khotbah marah-marah, nothing dibanding Yesus. Saya diperingatkan, kalau khotbah jangan suka nyindir-nyindir orang. Gue gak nyindir elu, tapi kalau lu merasa itu elu, bertobat. Serius. Kalau saya khotbah ala Yesus, Anda sakit hati semua sama saya. Yesus kalau marah gak main-main loh. Pulang baca Matius 23. Saya bacain satu ayat aja di ayat 27. Celakalah kamu. Ih, gawat. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Orang disamain kayak kuburan, bayangin. Yang sebelah luar memang bersih tampaknya. Tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Wow, Yesus kalau ngeri kalau ngomong. Yesus memperingatkan kita. Pertobatan tampak luar. Tanpa pertobatan batiniah gak akan bertahan lama. Karena yang jahat itu munculnya di sini. Di hati kita. Amen. Yang harus bertobat itu hatimu. Bukan cuma mulutmu. Karena semua yang kita ucapkan itu keluarnya dari hati. Ibarat kata orang bilang cinta tuh jangan cuma di bibir. Bertobat itu jangan cuma di mulut. Tapi di hati. Amin. Kalau kita nggak mau terjebak sehingga iblis menemukan celah untuk masuk ke hati kita. Kita harus menolak pikiran jahat yang iblis bisikkan di hati kita. Setiap kali ada pikiran jahat, jangan dibuahi. Jangan dilanjutin. Jangan diikutin. Udah nyolong aja, nggak ada yang tahu. Langsung mikir, wah
Boleh juga. Lu kalau nyolong dapat 1 miliar, kerja berapa lama ngumpulin 1 miliar? Itu namanya udah diikutin. Tiap kali pikiran jahat muncul, kalau Anda tidak menanggapinya dan Anda langsung menolaknya, Anda menang. Markus 8 ayat 33. Anda ingat waktu Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya kepada murid-muridnya? Bahwa dia akan diserahkan kepada tua-tua, disalibkan, lalu akan bangkit 3 hari, ingat? Kemudian Petrus mendekati Yesus dan bilang gini, jangan pikir gitu, jangan ngomong gitu. Nggak akan terjadi seperti itu. Kedengarannya kayak baik ya. Nih murid bela Yesus. Tapi Yesus menengking dia dan berkata, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau iblis mulai bisikin kita melalui suara hati atau melalui teman di kanan kiri, tengking. Ada orang-orang yang mulai masukin. Contoh, ada orang yang saya kenal dekat. Anaknya didiagnosa sakit. Sakitnya ini agak unik. Karena batuk pilek yang tidak kelar. Ternyata bisa masukin virus itu ke jantung. Bingung saya, ini sakit apa? Makin aneh-aneh aja zaman sekarang. Anaknya harus minum obat seumur hidup katanya. Kemudian saya tanya, apakah sudah dites jantungnya? Apakah benar sudah terdampak? Dia bilang belum ada kepastian. Ya udah jangan nangis duluan, saya bilang. Lawan dengan iman. Dokter bisa ngomong apapun, Tuhan lebih sanggup. Dan saya bilang gini, dia cerita sama saya. Temen aku cerita, Ci. Katanya, wah bener loh. Anak lu baik-baik. Jangan dikasih olahraga, jangan dikasih keluar dulu. Itu nanti begini dan begini begitu. Yang ada dia gak bisa tidur. Katanya bisa autoimun lah, dari jantung jadi autoimun. Anaknya mengeluh, mama aku gatal-gatal kulitnya. Wah langsung drop dia. Bener tuh kan teman gue bilang autoimun. Bener nih anak gue sekarang gatal-gatal. Udah langsung nyangkut di otaknya omongan orang itu. Temennya tuh siapa? Tuhan. Masa anak gatal-gatal bisa aja alergi? Langsung bilang, bener kata temen gue. Jadi autoimun nih anak gue. Saya langsung bilang gini, hey, dengar. Kalau anakmu sakit, jangan cerita kemana-mana. Kamu cerita kemana-mana, itu sama aja perkataan iman. Coba Anda ngomong sama 1.000 orang. Anak gue sakit, nah itu perkataan iman gak? Giliran masalah disebut-sebut. Kemenangan yang disebut-sebut. Amen. Dan yang paling penting begini. Waktu Anda cerita sama orang, orang mulai kasih masukan. Oh bener loh. Yang lalu, parah loh. Anda bukannya tambah takut? Imanmu jadi ngedrop, setuju? Dengar baik. Orang bisa bisikkan yang tidak membangun. Tapi kamu harus katakan begini, anakku sembuh. Anakku sehat. Jantungnya normal. Anakku gak akan minum obat seumur hidup. Anakku akan baik-baik aja. Seperti itu loh menengking suara iblis. Menengking pikiran jahat yang masuk. Orang-orang yang ngomongannya gak membangun. Kamu lawan itu. Aku percaya Tuhanku lebih besar. Amen. Anak saya waktu masih kecil. Tiap kali jatuh, kejeduk, segala macam. Saya tumpangin tangan dalam nama Yesus. Tidak akan ada efek buruk di masa yang akan datang. Tidak akan ada pendarahan. Kamu akan sehat. Kamu akan jadi anak yang cerdas. Tuhan akan memberkati hidup kamu. Ucapin berkat terus di anak saya. Saya kasihan. Lihat anak-anak di kanan kiri saya. Dibawa terapi, bentar-bentar terapi. Cuma karena suka muntah dibawa terapi. Kasihan anaknya minum obat terus. Anda harus belajar beriman. Kalau sampai nggak parah banget, saya nggak pernah ke dokter. Dan puji Tuhan anak saya sehat walafiat. Kalau Zoe hampir 20 tahun umurnya, puji Tuhan nggak pernah dirawat di rumah sakit Bapak Ibu. Amin. Sehat, cerdas, dan luar biasa. Anda harus berkatakan iman. Jangan izinkan pikiran jahat mempengaruhi. Udah gitu diaminin, diikutin. Jangan. Enyahlah iblis dari pikiranku. Katakan amin. Yang berikutnya,
Kita harus diperbaharui dalam pikiran. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita ini hidup di dunia. Kita beradaptasi dengan budaya dunia. Kata dunia begini dan kata dunia begitu. Kalau Anda ikut Tuhan, Anda lebih percaya Tuhan daripada apa kata dunia. Kamu tidak izinkan iblis yang memerintah di hatimu. Ada yang harus Anda baharui, yaitu pikiranmu, kata firman Tuhan. Pikirin yang Tuhan pikirin, bukan yang dunia katakan. Kita harus minta Roh Kudus setiap hari baharui pikiran kita. Dan yang paling penting ini, membaharui pikiran dengan apa? Firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Isi CPU-mu ini dengan firman. Supaya waktu ada masalah-masalah datang, firman Tuhan tuh jadi rema. Firman Tuhan tuh kayak muncul ke permukaan. Dan ketika ada masalah tuh firman yang memerintah di hatimu. Firman yang diingatkan. Jadi yang kamu ikutin gak kata orang. Anda harus baca firman. Isi hatimu dengan firman. Sehingga kita bisa menolak pikiran-pikiran jahat yang gak sesuai kebenaran firman Tuhan. Amen. Saya tiap kali nih kesel sama orang. Satu kali teman saya ngomong gini. Gue heran ya. Kenapa ya? Tiap kali ada orang yang ditolong sama si Henny. Ada aja yang balas dengan kejahatan gitu. Dia ngomong gitu sama saya. Terus saya kan jadi mikir tuh. Hah? Berarti kalau gue baik sama orang, orang balasnya jahat. Coba pikiran dunia apa? Ayo. Jangan terlalu baik. Kok pinter sih? Ini Henny Kristianus yang ngomong loh. Si jujur loh sama Anda. Waktu saya ngomongin gitu sama teman saya. Kenapa tiap kali dia nolong orang, kebanyakan malah balas kebaikan Henny dengan kejahatan, ngomong gitu ke saya. Saya lagi di rumah, saya lagi masuk kamar mandi. Suara jahat itu bisikin saya. Makanya jadi orang gak usah baik-baik banget. I'm serious. Tapi apakah selalu saya buahi? Benar. Jangan baik, jangan nolong orang lagi. Kapoklah nolong orang. Pernah gitu? Yang pernah angkat tangan. Yuk, orang jujur angkat tangan. Capek lah nolong orang. Aduh, gue seneng banget jemaat Icil, jujur banget loh. Sama bos. Tapi jangan diikuti. Itu pikiran jahat. Karena si jahat adalah jahat. Tapi kita adalah anak-anak kebaikan. Amin. Enggak. Saya bilang enggak. Tidak semua orang yang saya tolong berubah jahat. Kebanyakan kita terlalu dipengaruhi sama pendapat haters. Which is only 5% out of 100. Sebenarnya yang gak suka sama kita, yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan cuma 5%. Yang membalas kebaikan kita dengan kebaikan ada 95%, bahkan 99%. Tapi iblis selalu membuat fokus kita mengerucut kepada yang tidak baik. Itu kerjaan si jahat. Dia adalah bapa segala pendusta. Amen. Saya dulu kalau baca komen di Instagram, yang bagus-bagus gue like. Yang jelek-jelek, gue delete, gue restrict, gue block. Tergantung komennya gimana. Why? Karena saya mau yang baca Instagram itu dibangun. Ngapain mereka jadi berantem? Alah, Om Do. Terus dijawab sama yang lain. Lu jangan sembarangan ngomong gitu sama Bu Henny ya. Dia tuh hidupin yang dia korbanin. Berantem mereka. Pro Henny dan kontra Henny. Gak membangun. Gua gak penting. Yesus yang penting. Amen. Saya kasih tahu. Kalau pikiran jahat datang, melemahkan iman kita, membuat kita berhenti berbuat baik, langsung tolak dalam nama Yesus. Isi firman. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya pegang itu. Itu yang selalu jadi rema di hati saya. Tiap kali ada orang yang jahatin saya, enggak, Henny gak boleh balas. Karena Henny harus selalu berbuat baik. Saya pegang firman Tuhan. Saya kasih tahu, kita gak usah nyumpahin orang.
Karena firman Tuhan berkata gini, orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari pintu rumahnya. Itu urusan dia, dia yang nabur. Kita jangan ikut nabur yang salah, kita nuai juga nanti. Amen. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menerima berkat, kata firman Tuhan. Haleluya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan saya sama Pastor Jojo menyaksikan kemurahan Tuhan di hidup kami. Amin. Biarpun kami nabur kebaikan, orang balas jahat, kami nabur kebaikan. Tuhan menyertai. Kemana saja kita pergi, Tuhan membuat kita beruntung. Anda yang mau kemana saja Anda pergi, Anda yang mau bahwa Tuhan menyertai perjalananmu dan membuat engkau berhasil. Dengar, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi kepalamu dengan firman Tuhan. Pastikan engkau tidak ikut apa kata dunia. Dunia bilang gini, kalau lu baik sama gua lebih baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gua lebih jahat lagi sama lu. Kata dunia. Tapi kata Tuhan, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik untuk semua orang. Amen. Kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran yang benar, kata firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, sama-sama yuk. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Cara berpikir kita harus benar. Kalau kamu pikirannya selalu negatif, iblis bisa masuk dan membuahi itu. Pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang membangun, yang suci. Dan kita harus melawan pikiran-pikiran yang najis dan jahat. Amen. Nah, saya mau akhiri dengan ini. Jendela ke hati dan pikiran kita ada dua. Mata dan telinga. Jangan nonton atau baca hal-hal yang najis dan kotor. Jangan baca dan nonton hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Hidupmu akan penuh kekhawatiran. Percaya enggak? Aduh, Anda ketakutan baca berita. Pasti. Makanya bacalah firman Allah. Matius 5 ayat 28. Yesus bilang begini. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Hati-hati dengan matamu. Karena apa yang kamu lihat itu masuk ke hatimu. Jendela ke hatimu adalah matamu dan telingamu. Jangan duduk dengan para pencemooh. Orang-orang yang memberi masukan yang negatif. Orang-orang yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kalau ada teman yang bilang gini, bro ikut gua bro. Pokoknya ada yang asik-asik bro. Enggak. Wah lu takut sama istri bro? Enggak. Gua ngerti kebenaran. Istri gua baik. 1 Korintus 5 bilang gini ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah sama-sama orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Enggak Hen, gua itu filternya kenceng. Aman bos, duduk sama orang cabul, gua gak jadi cabul. Duduk sama orang kikil, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk, penipu. Gua ikut minum dikit doang. Kira-kira percaya? Saya lebih percaya firman Tuhan. Sekalipun menyebut dirinya saudara, jangan duduk makan bersama. Ini keras banget. Yang terakhir Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpul dalam pencemooh. Anda kumpul sama orang-orang ini. Orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Anda ngotorin hatimu.
Kalau Anda mau menang dalam hatimu terhadap pikiran jahat, Anda harus belajar menawan pikiranmu, kata firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 bilang gini, kami mematahkan setiap siasat. Ayo semua pegang kepalanya. Yuk, terserah mau jidat, mau di atas, terserah. 3, 2, 1. Kami mematahkan setiap siasat dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Pikiran jahat harus ditawan, dikendalikan, dan dibawa untuk tunduk kepada Kristus. Jangan ikuti pikiran jahat. Tundukkan pikiranmu kepada kebenaran Kristus. Isi dengan firman. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau Anda ingin usir iblis dari pikiranmu, tundukkan dirimu kepada firman Allah. Pikiranmu masih tunduk sama firman. Jangan lawan firman Tuhan. Enggak lah. No. Don't be the man of excuses. Jangan bikin alasan. Taati firman Tuhan. Kenapa Saul kerasukan setan? Karena dia tidak taat sama firman. Jangan hidup dipimpin oleh pikiran jahat. Iblis bisa merasuki kita dengan pikiran jahat. Jangan diikuti, lawan dan taklukkan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa agar Tuhan melindungi pikiran kami dari segala pikiran najis dan kotor. Lindungi pikiran kami dari pikiran-pikiran jahat. Lindungi pikiran kami dari pikiran-pikiran yang negatif. Dari kekhawatiran dunia. Tuhan jauhkan dari polusi-polusi duniawi yang membuat kami tidak memikirkan firman. Tapi penuhilah pikiran kami dengan firman Allah. Supaya hidup kami senantiasa berpegang kepada firman. Dan kami menaklukkan pikiran kami kepada kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Bebaskan umat-Mu dari segala pikiran jahat. Setiap kali ada iblis yang mencoba membisikkan pikiran-pikiran jahat, Tuhan membuat mereka mampu untuk melawannya. Di dalam nama Yesus. Umat yang berkemenangan sama-sama kita katakan, amen.